Dalam Matius 26 ayat 44 dituliskan, Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dituliskan, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sebuah kunci doa adalah berdoa 3 kali kepada Tuhan. 3 di sini tidak secara harafiah mengacu pada angka 3. Hal ini melambangkan sesuatu yang berkali-kali. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa 3 kali di Taman Getsemani. Dan saat Allah Bapa menjawab doanya, Dia berhenti berdoa. Paulus juga berdoa 3 kali kepada Tuhan. Dan saat dia menerima jawaban dari Tuhan, dia berhenti berdoa. Karena itu semua doa harus memperhatikan prinsip berdoa 3 kali. Hal ini bukan berarti kita harus berdoa sekali, 2 kali, 3 kali lalu berhenti. Hal ini berarti bahwa kita harus berdoa sampai tuntas dan sampai Tuhan menjawab kita. Prinsip berdoa 3 kali adalah sebuah prinsip yang penting. Bukan hanya kita harus memperhatikan prinsip ini dalam doa pribadi kita, tetapi kita juga harus memperhatikan prinsip ini dalam persekutuan doa. Bila kita berharap agar doa kita menunaikan pelayanan doa gereja dan menggenapkan apa yang Tuhan mau kita raih, kita harus mengingat prinsip ini dengan baik. Prinsip berdoa 3 kali berarti kita harus berdoa secara tuntas. Kita harus berdoa sampai kita mengerti kehendak Tuhan dan sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Dalam persekutuan doa kita tidak boleh berpikir bahwa karena satu perkara telah didoakan oleh seorang saudara, maka kita tidak perlu berdoa lagi tentang perkara itu. Misalkan ada seseorang yang sakit dan kita mendoakannya. Setelah seorang saudara mendoakan, bukan berarti bahwa kita tidak usah mendoakannya lagi. Setelah saudara itu mendoakan, kita juga dapat mendoakannya, dan orang lain pun dapat mendoakan. Hal ini bukan berarti bahwa setiap perkara harus didoakan oleh 3 orang. Hal ini berarti bahwa siapapun yang memiliki beban untuk berdoa, haruslah dia berdoa. Terkadang kita perlu berdoa 5 atau 10 kali. Yang penting adalah berdoa sampai beban kita terlepas. Inilah prinsip berdoa 3 kali. Ini merupakan kunci keberhasilan dalam persekutuan doa kita. Doa kita tidak boleh seperti belalang yang melompat ke sana kemari. Kita tidak seharusnya melompat ke perkara yang kedua sebelum perkara pertama tuntas didoakan. Doa yang melompat-lompat tidak dapat melepaskan beban ataupun menerima jawaban dari Tuhan. Doa yang seperti ini sia-sia dan tidak dapat menunaikan pelayanan doa. Untuk menunaikan pelayanan doa, kita harus memiliki beban doa di hadapan Tuhan. Di sini kita tidak sedang mendirikan suatu hukum atau aturan, tetapi kita hanya membentangkan sebuah prinsip. Kita harus tahu bahwa beban adalah kunci doa. Bila seseorang tidak berbeban untuk mendoakan suatu hal, dia tidak akan berhasil di dalam doanya. Dalam persekutuan doa, banyak kaum saleh yang mendoakan banyak perkara. Bila kita tidak tersentuh dengan hal tersebut, kita tidak dapat berdoa untuk hal-hal itu. Setiap kaum saleh harus datang ke persekutuan doa dengan beban doa sebelum mereka dapat berdoa. Pada saat yang sama, kita tidak boleh hanya memperhatikan beban doa kita sendiri, tetapi kita juga harus memperhatikan beban doa orang lain. Misalkan ada seorang saudari yang mengalami masalah dengan suaminya, dan ada seorang saudara yang sakit. Dalam persekutuan doa,
Seseorang mendoakan saudari yang menghadapi masalah. Kemudian disambung orang lain yang mendoakan saudara yang sakit. Kemudian orang yang ketiga menyambung dengan kembali mendoakan agar suami saudari itu beroleh selamat. Orang-orang itu berdoa sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan prinsip berdoa 3 kali. Mereka tidak mendoakan suatu perkara sampai tuntas, baru kemudian mendoakan perkara yang lainnya. Dalam persekutuan doa, kita harus melihat apakah beban terhadap suatu perkara sudah terlepas atau belum. Bila beban doa terhadap saudari itu sudah terlepas, kita dapat berdoa untuk saudara yang sakit. Tapi bila beban doa perkara yang pertama belum terlepas, kita tidak seharusnya melompat untuk mendoakan perkara yang berikutnya. Kita harus merasakan roh dari persekutuan itu dan masuk ke dalam perasaan persekutuan itu. Beberapa masalah terjawab setelah satu doa. Beberapa yang lain memerlukan beberapa kali sebelum beban doa itu dapat terlepas. Tidak peduli berapa banyak orang yang berdoa di situ, beban doa harus dilepaskan sebelum dapat berhenti berdoa. Prinsip berdoa 3 kali adalah berdoa sampai beban terlepas. Kita harus mengerti perbedaan antara doa pribadi dan doa di dalam persekutuan doa. Bila kita berdoa sendiri, kita hanya memperhatikan beban doa pribadi kita. Tetapi di dalam persekutuan doa, kita harus memperhatikan beban doa persekutuan itu, dan tidak boleh hanya memperhatikan beban doa pribadi kita. Karena itu di dalam persekutuan doa, kita harus belajar untuk mengerti perasaan dari persekutuan itu. Beberapa perkara hanya memerlukan satu orang yang berdoa. Tidak ada lagi keperluan untuk mendoakan masalah itu, karena beban doa untuk masalah itu sudah terlepas. Tetapi beberapa perkara memerlukan lebih dari satu orang yang berdoa. Perkara itu perlu didoakan lagi dan lagi. Bila beban itu belum terlepas, kita tidak seharusnya berdoa untuk perkara lain. Kita hanya dapat berganti pokok doa setelah beban doa untuk perkara itu terlepas. Dalam persekutuan doa kita perlu belajar. Bila seseorang berdoa untuk perkara tertentu, maka 2, 3, atau 5 orang semua berdoa untuk perkara yang sama. Berdoa dengan sehati adalah sesuatu yang perlu dipelajari. Satu orang boleh jadi mengerti bagaimana berdoa sendiri, tetapi ketika berdoa bersama, mereka perlu belajar suatu doa yang baru, yaitu bagaimana untuk sehati berdoa. Matius 18 ayat 19 menuliskan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Bila 2 orang berdoa dengan sehati, Allah akan menjawab doa itu. Hal ini bukanlah perkara kecil. Kita harus masuk ke dalam perasaan orang lain dan mengerti apa yang didoakan gereja. Kita harus belajar untuk merasakan apakah beban doa telah terlepas atau belum. Bila kita melakukannya, kita akan mengerti bagaimana untuk menunaikan pelayanan doa dalam persekutuan. Tuhan memberkati.